Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaklu Rifki Zakaria, NIM 72114190077. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengguna dan pengembang sistem. Yang pertama adalah organisasi bisnis. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Sistem informasi manajemen dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sumber daya informasi. Sumber daya informasi terdiri atas piranti keras komputer, piranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Berikutnya adalah spesialis informasi. Yang pertama, analis sistem. Analis sistem merupakan spesialis yang bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem-sistem yang sudah ada. Yang kedua, administrator basis data. Administrator basis data merupakan spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data. Yang ketiga, webmaster. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Yang keempat, spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Yang kelima adalah programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dan yang keenam adalah operator. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar dalam perusahaan. Berikutnya adalah struktur organisasi layanan informasi. Dalam hal ini terdapat struktur organisasi inovatif. Para peneliti sistem informasi manajemen mengidentifikasikan 3 struktur organisasi inovatif. Yang pertama adalah model sekutu. Di dalam model sekutu, layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Yang kedua adalah model platform. Dalam hal ini, layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Dan yang ketiga adalah model berskala. Di dalam model berskala, sumber daya harus diperoleh ketika peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut tidak lagi terjadi, sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat yang minimum. Komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Yang kedua, antrian layanan informasi. Yang ketiga, murahnya piranti keras. Dan yang keempat adalah piranti lunak siap pakai. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Terdapat keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Dan yang kedua adalah mempersempit jarak komunikasi. Resiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama, sasaran sistem yang buruk. Kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Yang ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang keempat, hilangnya integritas data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Dan yang keenam adalah hilangnya kendali. Selanjutnya adalah kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Yang pertama, pengetahuan pengembangan sistem, yaitu pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, serta dasar-dasar bisnis. Berikutnya adalah keahlian pengembangan sistem, yaitu keahlian komunikasi, kreativitas, serta kepemimpinan. Berikutnya adalah otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor merupakan penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang berhubungan dengan komunikasi,
informasi dari orang-orang baik di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya adalah kantor maya. Yang pertama adalah telecommuting. Keuntungannya adalah fleksibilitas serta memudahkan dalam berkomunikasi. Kerugiannya adalah bersifat isolasi serta kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau terganggunya karir. Yang kedua adalah hoteling. Keuntungan dari hoteling adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personil komputer. Risiko dari hoteling yaitu anggapan akan hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak lagi memiliki ruangan kantor pribadi, hilangnya perasaan berada dalam suatu komunitas, serta potensi dampak negatif pada budaya korporat. Keuntungan kantor maya. Yang pertama, biaya fasilitas yang lebih rendah. Yang kedua, biaya peralatan yang lebih rendah. Yang ketiga, berkurangnya penghentian pekerjaan. Serta yang keempat adalah kontribusi sosial. Kerugian kantor maya. Yang pertama adalah moral yang rendah. Sejumlah faktor menyebabkan moral karyawan yang rendah. Salah satunya adalah tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan dan sesama rekan kerja. Dan yang kedua adalah kekhawatiran akan risiko keamanan. Keamanan data dan informasi lebih sulit dikendalikan di dalam lingkungan kantor maya. Organisasi maya. Industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Dampak organisasi maya. Yang pertama adalah mempengaruhi dan mengubah cara hidup semua orang. Yang kedua, menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, serta yang ketiga adalah menjadikan kota lebih tenang dan menjadi tempat yang lebih menarik untuk dihuni. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.